Jangan ke komik neng sek. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Deka di sini ya. Jadi kali ini kita ada modem rusak ya, dan dengan tipe GS3101 ya teman-teman. Dan untuk kerusakan modem ini, mari kita coba nyalakan ya, atau kita beri input DC ya. Ya, kita coba nyalakan. Iya, dan power supply langsung nyala mati ya. Itu artinya ada yang rusak ya, atau yang short ya, dan mungkin kebakar mungkin ya. Oke, dan tipe router ini dia tidak menggunakan baut ya untuk membukanya ya. Jadi kita tinggal songkel-songkel atau dicongkel-congkel saja ya, menggunakan tools pembuka ya. Ya, dan itu dia untuk segelnya juga masih utuh ya. Nah, cara membukanya cukup mudah ya. Ya, tinggal digesek-gesek dan dicongkel-congkel saja ya. Dengan sedikit tenaga saja sudah bisa terbuka ya, teman-teman. Oke, dan ini sudah terbuka ya, teman-teman. Dan saya tidak mendapati kerusakan secara fisik ya. Jadi komponen di dalamnya itu cukup bersih banget ya. Jadi nggak ada korosi, nggak ada karat ya, dan debu pun kayaknya nggak ada ya. Oke, dan karena dia nggak ada yang mencurigakan ya, tentunya kita harusnya bagaimana ya cara menentukan kerusakannya ya. Jadi rusaknya itu di mana gitu kan. Nah, kita akan coba untuk mencari kerusakan dengan menggunakan pasta fluk ya, atau bisa dibilang ya fluk ya. Dan kita ambil fluk sedikit saja ya teman-teman, karena dia mati total ya. Tentunya kita harus curiga ya, kita harus curiga di IC regulatornya ya, yang di dekat port atau konektornya itu kan ada beberapa IC ya, ada 3 IC ya teman-teman ya. IC kecil-kecil itu ya, yang di sebelah IC ya, di setiap IC itu di sebelahnya kan ada lilitannya ya, yang warna hitam itu ya. Kita fokus di IC-nya saja ya, kita lumuri dengan fluk ya teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita lumuri sedikit saja ya, cukup dia basah saja ya. Ya, fluk ini bertujuan untuk mengetahui ya komponen-komponen yang sekiranya dia rusak ya teman-teman. Oke, dan itu juga saya lumuri ya di IC chipnya ya. Ya, sedikit saja. Iya, dan itu lagi satu ya. Dan ya sekiranya komponen-komponen yang mencurigakan kita beri fluk ya. Oke, nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Ya, sekiranya jika sudah, mari kita coba ya. Ya, cara ini biasa saya lakukan, dan kadang itu langsung terlihat ya mana yang rusak, dan kadang itu juga tidak begitu kelihatan ya yang rusak ya. Jadi ya untung-untungan. Oke, dan kita coba nyalakan ya. Perhatikan ya teman-teman untuk IC di regulatornya ya. Ya, terlihat ya tadi di sana ada fluk yang langsung mencair ya. Ya, saya coba oleskan lagi ya. Iya, perhatikan teman-teman. 1, 2, 3. Iya, terlihat jelas banget ya teman-teman.
dan fluk langsung mencair ya. Itu artinya jika IC tersebut dia mengalami kerusakan ya teman-teman, atau bisa dibilang short mungkin ya. Oke, dan jenis IC ini saya tidak tahu ya untuk output keluarannya itu berapa volt ya teman-teman. Yang jelas untuk inputnya kan 12 volt ya, dan untuk outputnya kan berapa saya juga nggak tahu ya. Dan kita akan coba nanti ya dengan voltase yang paling rendah ya teman-teman. Oke, dan itu untuk IC nya sudah saya lepas ya, dan ini saya dinginkan ya supaya komponen yang ada di sekitar IC tersebut dia dingin ya, atau tidak menambah kerusakan ya akibat pelepasan IC tadi ya. Oke, dan itu dirasa sudah cukup dingin ya. Kita akan coba nyalakan apakah masih protect ya, atau masih nyala mati untuk power supply nya. Iya, dan power supply ampere langsung turun ya, dan saya rasa itu normal sih. Dan perhatikan juga untuk indikatornya ya, indikator modemnya dia menyala semua ya. Dan sesekali saya menyalakan dan saya matikan dan saya nyalakan, dia nyala hanya lampu power saja ya. Ya karena tentunya untuk komponennya kan ada hilang ya, untuk IC nya yang IC regulatornya yang satu tadi kan. Oke, dan ini ya teman-teman, saya menggunakan IC regulator yang apa ya, yang terendah ya untuk untuk voltasenya ya teman-teman. Jadi 1,5 ya paling rendah untuk IC regulator ini ya. Sorry, untuk regulator yang ini ya teman-teman. Jadi kita coba nanti untuk kita suntikkan 1,5 volt. Oke, itu saya nyalakan teman-teman. Oke, ini saya mengecek tegangannya 1,8, saya pastikan ada ya. Oke, dan modem langsung booting ya, booting atau apa itu, dan punnya juga menyala ya. Dan untuk indikator wirelessnya juga menyala ya, sepertinya ada kemungkinan modem ini bisa diselamatkan gitu kan. Oke, dan itu dia untuk rangkaiannya ya teman-teman. Jadi cukup simple ya. Oh ya, untuk lilitan yang ada di PCB modemnya saya lepas ya, karena memang untuk di IC regulator bawaannya ya, kitnya itu dia sudah ada lilitannya ya teman-teman. Jadi dilepas saja, tidak masalah ya. Ya itu dia untuk jalurnya ya teman-teman. Jadi saya menggunakan output voltasenya itu 1,5 volt, dan sudah bisa menyalakan modem ini secara normal gitu kan. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk IC yang kita lepas tadi ya. Jadi biang keroknya yaitu yang menjadi permasalahannya. Oke teman-teman, jadi ini saya akan coba ganti ya menggunakan regulator yang bisa di adjust ya, atau bisa di setel ya. Untuk regulatornya saya taruh di sana ya, dan itu nanti akan saya tanamkan di sana ya. Jadi tidak menggunakan regulator yang besar tadi ya, kita gunakan yang lebih kecil aja. Oke, sebelum kita suntikan ke modemnya, kita set dulu di tegangan 1,5 volt ya untuk output dari regulator yang kita akan tanamkan di modemnya ya. Oke.
masih 1,6 ya, 1,5 volt ya. Ya, kita set di sana ya. Iya, sudah 1,5 dan ini saya solder ya untuk output dari regulatornya ya. Oke, mari kita coba nyalakan ya atau hidupkan. Ya, 1 2 3 ceret. Ya, kita akan coba lihat apakah ada yang rusak atau masih normal-normal saja ya. Oke, modem sudah booting ya, dan indikator pun menyala, dan diikuti indikator wirelessnya ya teman-teman. Jadi caranya itu sebetulnya cukup mudah sih, tapi ya agak sedikit ribet juga sih. Ya nggak masalah, yang penting modem ini bisa terselamatkan ya, atau bisa dimanfaatkan lagi ya. Oke teman-teman, dan ini saya coba reset ya. Jadi kita akan coba masuk ke webnya ya nanti. Oke, dan ini saya masukkan untuk password dari modem tersebut ya, atau password bawaan ya, dan sudah masuk ya. Dan ini saya akan coba masuk web ya. Oke, dan kita sudah dibawa ke halaman depan web ya, dan kita akan coba. Namun sebelum itu saya akan rapikan modem ini ya. Dan mungkin jika teman-teman yang mempunyai kerusakan yang sama ya, teman-teman bisa coba cara saya ya. Ya, setidaknya kalian mempunyai opsi ya untuk memperbaiki modem kalian ya. Ya, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan lupa komik neng